LPDP itu cuma 6,0, artinya masih kurang. Yang terakhir Rani akhirnya pakai uang sendiri kayak gitu kan, karena kalau nunggu dari PB yang kelanjutannya terlalu lama, Rani nggak mau mendefer lagi gitu kan. Jadi kayak berani apa ya, bermain dengan keberanian diri kayak gitu sih. Dan karena tadi Rani udah mention juga sebelum wisuda Rani sudah persiapan. Dan waktu itu kayak tadi Lusti ada nanya, sebelum wisuda Rani udah ngajar waktu itu, ngajar di SD. Dan waktu wisuda Rani bilang sama papa, Pak ini nggak mau lanjutin kerja dulu karena Rani mau persiapan. Karena untuk mempelajari IELTS bagi Rani itu sama lelahnya dengan mengajar. Justru Rani tahu kesanggupan Rani di mana, baik itu secara fisik maupun otak gitu ya. Jadi Rani harus tinggalkan kerjaan Rani karena Rani harus full time untuk latihan IELTS kayak gitu kan. Wah pasti bentrok sama keluarga, anak pertama baru wisuda, orang cari kerjanya malah ninggalin kerjaan kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya nego sama keluarga dan sepakatlah oke, ini bulan Mei sampai bulan Februari nanti kalau nggak lolos beasiswanya artinya cari kerja. Iya dong, kamu nggak mungkin nganggur aja di rumah kayak gitu kan. Nah pada akhirnya itu pun Rani nggak mau tinggal di rumah, orang tua kan di perbaungan. Karena Rani tahu tipikal Rani kalau belajar ataupun kerja, Rani nggak suka terdistraksi dengan orang lain kayak gitu. Apalagi kalau misalnya sama emak sendiri, Ran belikan ini dulu, Ran tolong mama ini dulu. Jadi kayak ini nggak mau terganggu gitu kan. Akhirnya Rani tinggal sama adik, waktu itu adik masih kuliah dan dia ngekos sendiri kan. Jadi Rani dari pagi sampai pagi yang ngeprint soal-soal yang ada di internet, kemudian nonton video tutorial dan lain-lain. Rani cuma menghabiskan waktu dari pagi sampai pagi ke situ aja gitu. Dan itu tadi kalau bagi Rani tuh kayak namanya semesta mendukung tuh ya. Kalau misalnya kita kan di sekolah dari SD sampai SMA itu kan terbiasa dengan format TOEFL ya. Dan bagi Rani sangat baru untuk bisa mengikuti IELTS dan jujur memang sangat sulit kayak gitu kan. Bagaimana caranya? Mau kursus, kuliah udah kerjaan udah ditinggal, mana ada uang lagi mau kursus IELTS tuh 1 bulan 3 juta lebih, bahkan 5 juta gitu kan. Nah pada akhirnya ketemulah sama temen yang mau ngambil doktor ke Jerman pakai DAAD. Dia ngambil kelas di British Council waktu itu. Kita ketemu di event di mana tuh namanya, daerah Karo sana. Kita ketemu ya di Dokan Art Festival. Si abang itu orang sejarah kalau tahu, Bang Alan Darmawan. Yes, dia di Hamburg. Kemudian cerita-cerita, oh abang mau ke Jerman Ran, oh Rani mau ke Australia. Iya bang, abang ada ikutin les di British Council, tapi menurut abang untuk mengandalkan waktu les di British Council doang tuh kayaknya nggak cukup untuk mendapatkan target abang, kata gitu kan. Abang butuh latihan ekstra, butuh teman. Rani mau nggak? Kalau Rani mau, kita latihan bareng. Nanti bahan-bahan untuk belajar awal tentang IELTS dari British Council abang kasih semua sama Rani, kata gitu. Akhirnya tanpa Rani harus bayar kursus les di British Council, Rani bisa dapat bahan-bahan untuk mempelajari IELTS gitu kan. Nah kemudian belajar sama dia kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan. Dan pada akhirnya ikutlah Rani ujian. Itu pun awalnya nggak tahu mau bayar pakai apa, karena kan lagi-lagi Rani nggak kerja gitu kan waktu itu, cuma fokus untuk belajar doang. Kena tipes pula gara-gara terlalu over belajar, kena tipes. Nah waktu itu justru kalau dulu bang rasanya sedih kali bang, sekarang ngakak-ngakak memang. Iya jadi tuh kayak itu namanya perjuangan gitu. Jadi bahkan pun waktu Rani memutuskan untuk mau fokus ke sekolah lagi, itu orang tua tuh nggak setuju gitu. Kalau mau kuliah biar aku kuliahkan aja di USU, kata papa kayak gitu kan. No. Bagi Rani, papa sama mama udah cukup nyekolahkan Rani S1, nggak kewajiban untuk S2. Karena waktu itu adik Rani masih sekolah, jadi kayak oke, nggak mau jadi beban orang tua kayak gitu kan. Jadi dan Rani waktu itu terobsesi banget dengan kata-kata hijrah gitu loh bang. Jadi kayak pengen keluar gitu. Masa umur 20 tahun belum pernah keluar dari Medan gitu ya. Jadi
kena tipes. Tapi justru ketika kena tipes itulah orang tua pada akhirnya luluh. Ya udah Ran, yang penting kau sehat dulu, fokus ke mas sehat, nanti mama carikan uang ujiannya dari om. Pada akhirnya fokus, semangat lagi, padahal waktu itu udah down banget kayak, karena udah dapat offer dari kampus waktu itu, kemudian kayak tinggal IELTS doang nih untuk daftar LPDP, walaupun LPDP belum tentu lolos juga. Jadi kayak karena kan berkasnya banyak banget gitu kan. Jadi kayak kalau relate dengan pertanyaan Kak Intan tadi, ribet ya, nyari apa daftar beasiswa tuh ribet ya. Bagi Rani sesuatu hal yang mahal, yang paling berharga, nggak mungkin nggak ribet gitu. Dan jangan terlalu percaya dengan apa ya, oh ini susah nih daftar ini, oh banyak banget ini harus menyediakan ini itu. Kalau nggak kita jalanin kita nggak akan ngerasain kayak gitu. Dan apa ya, bagi Rani tuh kalau Rani udah punya mimpi tuh Rani harus tanggung jawab. Jadi jangan setengah-setengah. Makanya Rani berani tuh ninggalkan kerjaan. Rani harus punya konsekuensi dengan orang tua, dengan diri Rani sendiri kayak gitu kan. Terus ya itu, untuk ujian yang terakhir aja pun kan waktu PB kan nggak cukup juga kan. Pada akhirnya untuk ujian yang terakhir Rani harus cari uang sendiri. Itu caranya minjem sama temen. Jadi kalau dibilang kita tuh harus ngeduluanin dulu uangnya. Untuk beberapa situasi iya, tapi bagi Rani kalau kita berusaha itu akan ada selalu jalan. Jadi waktu itu Rani harus PK ke Jakarta, Rani harus bayar uang visa karena visa itu sifatnya reimburse dari LPDP, kemudian harus ujian IELTS lagi. Jadi kurang lebih itu Rani harus sediakan uang 12 juta. Dari mana bro? Nggak mungkin minta sama orang tua kan. Akhirnya Rani hubungin lah temen Rani yang waktu di PB Bandung dulu, dia udah berangkat ke Manchester. Nah itu tadi karena Rani bilang ada settlement allowance, kira-kira mungkin mereka punya saving nih kayak gitu kan. Kalau di kurs kan pasti apa ya, mungkin bisa mencukupi lah untuk dirupiahkan gitu kan. Telepon lah, udah minta tolong dong, aku butuh sekian untuk ini. Oh iya, karena kita di perjuangan yang sama dan mereka paham kalau memang kita membutuhkan uang yang banyak, akhirnya dia mau bantu. Oke. Ini kan weekend, aku nggak bisa kirim, aku juga lagi di luar kota, hari Senin aku kirim ya. Oke. 1 jam kemudian masuk telepon, Uni minta maaf ya, bukannya nggak mau bantu, ayahku baru aja meninggal dikabarin, padahal dia belum ada 1 bulan nyampe di Manchester. Nah tapi minta maaf ya, aku tadi cerita ke Mbak Cai. Nah Mbak Cai itu teman satu kelas juga di PB di Bandung. Udah nggak usah pikirkan Rani dulu, yang penting udah tenang dulu deh, karena dia kan nggak bisa pulang kan ya. Sejam kemudian Mbak Cai itu nelpon, Uni minta maaf ya, tadi udah cerita ini, boleh nggak kalau aku yang bantuin? Selalu ada jalan gitu kan. Loh Mbak, kok Mbak yang minta maaf, Rani yang minta maaf harusnya. Rani yang butuh bantuan nih gitu kan. Uni butuhnya apa dulu? Kebetulan kalau misal aku butuh ke Jakarta dulu Mbak, karena harus susun strategi, karena kan waktu cuma sekitar 3 bulan gitu kan untuk ngurus keberangkatan. Jadi harus Rani siapkan dulu kontraknya supaya bisa keluar untuk ngurus visanya dan lain-lain gitu. Kemudian akhirnya dia duluanin dulu untuk Rani ke Jakarta. Uni nanti kalau untuk ujiannya, kalau dari IDP, masalah IDP kan bisa bayar pakai dolar, nanti aku transfer dari sini, kabarin aja, kata kayak gitu kan. Untuk visa juga. Nah jadi itu pun dapat kemudahan lagi untuk IELTS. Oke. Kemudian untuk visa nih, nah Rani waktu itu kan dibantu sama Australian Center. Jadi nanya, Miss ini bayarnya gimana ya? Itu kalau nggak salah sekitar 6 juta. Soalnya masih pakai uang teman, itu pun pakai pound sterling. Itu gimana cara transfernya? Oh gitu ya Rani, yaudah aku aja yang ngeduluanin, nanti kalau udah di reimburse dari LPDP baru kamu kirim ke saya. Another lucky moment gitu kan, kayak bantuan lagi nih. Jadi kayak berserah aja gitu, dan pada akhirnya ada aja jalan untuk kita bisa dapat kemudahan gitu. Mungkin Bang Tongga pasti mempunyai momen-momen kayak gitu kan Bang. Jadi kayak semuanya
berada pada sikap kita sebenarnya. Bagaimana kita menentukan prioritas dan mempertanggungjawabkan mimpi kita, kayak gitu sih kira-kira. Inspiratif sekali. Tepuk tangan dong. Aku melihat dari samping ini Kak Rani berkaca-kaca. Ternyata iya kan. Tulis buku Kak dari Kak Siska. Oke, kita lanjut ke ceritanya Bang Tongam. Oke. Saya kurang pintar bercerita sebenarnya seperti Rani itu. Jadi lebih baik ditanya gitu kan. Makanya saya singkat-singkat saja menjelaskan. Bukan bermaksud tidak ingin berbagi gitu kan. Tapi saya susah sebenarnya menstrukturisasi pemikiran saya gitu. Mungkin gini ya, tadi pertanyaan Siska tadi soal gimana? Mungkin saya sambungkan saja ke Rani. Apa yang diceritakan Rani itu persis sama seperti yang saya hadapi. Misalnya cari skor IELTS itu prosesnya lama, ya kan? Saya bekerja di Bakumsu itu 2011 sampai 2018 pertengahan sambil belajar. Itu sangat susah. Beli bukunya mahal, ya kan? Beli buku terus terpaksa mendownload misalnya yang gratis-gratisan. Nonton YouTube, mata saya sampai makin besar minusnya karena nonton terus ya kan, yang berbahasa Inggris itu. Lalu juga soal mentalitas. IELTS ini sebenarnya tadi terkait dengan persyaratan. IELTS itu sebenarnya soal mental. Kalau kita siap, karena itu kan orang banyak bagus bahasa Inggrisnya, tapi ketika dihadapkan dengan ujian IELTS itu nggak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena IELTS itu timing. Bayangkan ada reading, menjawab satu soal itu di bawah 1 menit, ya kan?